Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, kembali lagi bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Dan pemirsa, tahun 2022 dimaknai sebagai tahun pemulihan dalam berbagai sektor. Hal ini didasarkan pada situasi global yakni pandemi COVID-19. Dan tantangan, misinformasi dan juga disinformasi menyentuh dan juga mengoyak keberagaman melalui berbagai perspektif. Ma'arif Institute kembali menggelar ajang Ma'arif Award tahun 2022 untuk mengapresiasi dedikasi anak-anak bangsa dalam merawat kebinekaan dan juga memperjuangkan nilai-nilai pluralisme. Dan bagaimana cara menemukan figur-figur inspiratif di tengah tantangan saat ini, kita akan membahasnya lebih lanjut bersama Direktur Eksekutif Ma'arif Institute Abdul Rohim Ghazali dan juga Sekretaris Umum PP Muhammadiyah sekaligus sebagai Dewan Juri Ma'arif Award tahun 2022, Profesor Dr. Abdul Muti. Selamat pagi, Pak Rohim. Selamat pagi, Pak Muti. Apa kabar? Assalamualaikum. Alhamdulillah, kabar baik, Sarah. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia pagi hari ini. Dan saya mau tanya ke Pak Rohim terlebih dahulu. Pak Rohim, untuk Ma'arif Award sendiri rutin diadakan setiap 2 tahun sekali. Tapi mungkin bisa diceritakan dan juga diinformasikan kepada pemirsa, sebenarnya pertama kali diadakan ini dalam rangka apa dan atas dasar apa, Pak Rohim, untuk Ma'arif Awards? Ya, Ma'arif Institute itu pada awalnya setahun sekali, Mbak. Pertama kali tahun 2007. Ya. Itu didasari atas kebutuhan akan tampilnya sosok-sosok inspiratif, sosok-sosok teladan dari berbagai daerah ya, yang punya peran penting dalam proses kerja-kerja kemanusiaan. Bagaimana menjalin persaudaraan, menanggulangi konflik dan lain-lain. Dan kita tahu kan di Indonesia ini mencari sosok-sosok teladan itu kan tidak mudah. Apalagi di tingkat nasional misalnya itu kita agak kesulitan. Tetapi Ma'arif Institute ingin mengajak kita semua untuk tetap optimis bahwa sebenarnya sosok-sosok teladan itu ada. Mungkin karena sepi dari pemberitaan, tidak diekspos ke media sehingga kita tidak tahu. Nah, yang kita cari adalah sosok-sosok seperti itu. Jadi tokoh-tokoh lokal yang punya peranan penting dalam kohesi sosial, dalam menjalin persaudaraan, membangkitkan optimisme dan lain-lain. Seperti itu. Betul, dan ini kan juga untuk menjaga kebinekaan. Dan seperti katakan Pak Rohim tadi, Indonesia sangat luas, sangat banyak sekali sosok-sosok pemimpin lokal yang memang bisa untuk diapresiasi. Nah, sebenarnya ada tidak kriteria khusus sebenarnya yang dicari? Sosok seperti apa yang memang dicari oleh Ma'arif Institute? Ma'arif Institute ini kan lembaga yang diasosiasikan dengan sosok Buya Shafi'i Ma'arif, kita tahu ya. Dan kita berduka, Buya baru saja meninggal bulan Mei lalu. Dan tentu saja sosok-sosok yang kita inginkan adalah yang sesuai dengan visi misi Ma'arif Institute, yaitu yang memiliki keterbukaan, yang toleran, yang egaliter, yang punya visi kemanusiaan yang kuat, dan peduli dengan kondisi Indonesia, kira-kira seperti ini. Karena Buya Shafi'i Ma'arif itu kan seorang sosok yang punya kepedulian yang sangat besar terhadap keutuhan bangsa Indonesia. Beliau kemana-mana bicara tentang itu. Tentu saja anti korupsi juga penting, ya, yang anti korupsi. Karena Buya juga selalu menegaskan itu. Kita harus lawan korupsi bahkan walaupun berhadapan dengan teman sendiri, kata Buya. Dan yang lebih penting lagi adalah kemampuan menjalin persaudaraan sesama anak bangsa dari berbagai suku, bangsa, agama, dan lain-lain. Jadi kalau ada tokoh yang punya peran besar misalnya, tetapi dia misalnya intoleran terhadap agama lain, itu tidak masuk kriteria. Jadi seperti itu. Baik, menjunjung tinggi persaudaraan dan juga toleran itu. Baik, dan tahun ini akan kembali diadakan. Dan Pak Mufti bisa mungkin dijelaskan seperti apa rangkaiannya? Mulai kapan proses pemilihannya dan juga seperti apa proses seleksinya itu kapan? Mufti. Ya, proses seleksi penerima Ma'arif Award ini memang sangat panjang ya. Sehingga mereka yang terpilih itu memang betul-betul person yang highly selected dan highly qualified.
yang memang punya kualifikasi yang memang sangat tinggi dan juga kita seleksi dengan sangat ketat. Tahapannya kalau kita ikuti secara proses itu ada 5 ya. Yang pertama adalah tahap nominasi. Sekarang ini masih tahap nominasi. Yang nominasi itu bisa dinominasikan oleh masyarakat, baik secara kelembagaan maupun secara perseorangan, atau juga memang mereka yang dinominasikan oleh juri. Jadi juri juga boleh menominasikan orang gitu. Yang penting kita dinominasikan oleh orang lain ya. Jadi tidak boleh menominasikan diri sendiri. Tidak usah proklaim ya Pak, benar harus diakui oleh orang lain. Iya, jadi nggak boleh kita ini menominasikan, misalnya saya itu nggak boleh juga menominasikan keluarga saya juga nggak boleh. Jadi itu juga bagian dari kita menjaga bahwa memang mereka ini betul-betul tokoh yang tidak menonjolkan dirinya, tetapi memang orang lain yang mengakui peran-peran yang bersangkutan. Tahap pertama itu. Nah yang kedua, dari nama-nama yang nanti sudah diusulkan itu atau dinominasikan itu, kemudian kita seleksi secara administratif. Tapi administrasinya tidak seperti administratif KPU ya, yang menyeleksi pemenuhan KTP apa enggak ya. Tapi kita lihat, karena kan dari seleksi administrasi ini maksudnya kita melacak orang ini alamatnya di mana dan seterusnya gitu, supaya nanti pada saat ada tahap yang ketiga itu tahap istilahnya mungkin fact finding ya, fact finding, atau mungkin ada kita sebutnya sebagai investigasi gitu. Dalam pengertian kenapa ini investigasi, karena yang bersangkutan yang dinominasikan ini tidak tahu bahwa dia dinominasikan, sehingga kita mungkin bisa bertanya kepada yang bersangkutan, tapi tidak disebutkan bahwa yang bertanya ini adalah dari tim yang dibentuk oleh Ma'arif dan Dewan Juri, atau bisa juga bertanya misalnya dari sekitarnya ya, dari sekitarnya, tetangganya. Kalau ada yang tetangganya Sarah dinominasikan, mungkin Sarah bisa juga ditanya. Ditanya begitu. Tanpa diketahui ya, ternyata tanpa diketahui ya, sehingga nanti semuanya itu natural ya, alamiah. Nah setelah itu kemudian kita diskusikan di juri gitu, kita diskusikan di juri dengan pembahasan yang juga sangat serius ya. Walaupun saya baru pertama kali ini menjadi Dewan Juri, tapi sering menghadiri dan juga mengikuti proses seleksi penerima Ma'arif Award ini. Jadi saya membayangkan memang prosesnya sangat ketat dan juri bisa mengambil keputusan apakah yang diusulkan itu kita tetapkan atau tidak layak. Karena pernah terjadi ketika semua yang diusulkan itu menurut juri tidak memenuhi kriteria. Wah, itu seperti apa Pak Muti hasilnya? Tetapi tahan dulu, mohon dijawab setelah break satu ini. Kita akan lanjutkan pembahasannya. Pemirsa, di Selamat Pagi Indonesia setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Didukung oleh Pemirsa, Anda kembali lagi bersama kami di Selamat Pagi Indonesia dan kami akan melanjutkan pembahasan bersama Pak Rohim dan Pak Muti. Pak Muti tadi belum dijawab. Ini saat waktu itu sempat ada juri berunding dan dirasa saat itu calon belum ada yang tanda kutip layak untuk menerima penghargaan. Itu seperti apa akhirnya? Ya tadi Mas Rohim sudah menyampaikan kriteria ya, kriteria para penerima ya. Istilahnya kita penerima bukan pemenang karena mereka ini tidak kontes, tidak berlomba. Sehingga penerima itu kita anggap tidak memenuhi kriteria karena ya misalnya syarat-syarat yang tadi ditetapkan itu tidak terpenuhi, bahwa dia memang punya kontribusi yang signifikan gitu, tidak harus yang sifatnya nasional atau global, mungkin pada tingkat lokal, tapi itu signifikan yang dia punya sumbangan terhadap pemuliaan manusia, kemudian juga pemuliaan alam ya, kemudian juga kebinekaan ya, kerukunan, kemudian ketulusan ya, sincerity, dan dia memang
melakukannya itu juga atas inisiatif sendiri, bukan by project. Kan ada orang banyak melakukan kegiatan tapi ada fundingnya, misalnya begitu. Jadi kalau ini namanya pekerja ya, bukan pelayan. Jadi kita cari orang-orang yang memang punya genuine dedication gitu ya, dedikasi yang memang sangat tulus untuk membantu sesama. Dan tadi disampaikan oleh Mas Rohim bahwa orang itu memang kira-kira seperti personifikasi dari Buya Syafi'i Ma'arif lah gitu. Sehingga karena itu kalau memang kriterianya tidak terpenuhi ya kita menyatakan tidak ada penerima. Dan tidak ada penghargaan saat itu. Ya. Tahun? Itu pada tahun ketiga ya, pada tahun ketiga. Berarti 2009. Saat 2009 berarti tidak ada Ma'arif penerima. Award. Ma'arif Awardnya ada tapi penerimanya tidak ada. Penerimanya tidak ada. Penerimanya tidak ada. Terus gimana itu Pak Rohim saat itu? Tidak disiarkan, akhirnya 2010. Dan semenjak itu? Setelah itu 2 tahun sekali. 2 tahun sekali, itulah latar belakang dasarnya sehingga bisa betul-betul menemukan mereka yang layak. Karena kalau setahun sekali mungkin tidak sempat mencari pendaftar yang banyak, terus juga terlalu singkat waktunya. Jadi, karena kan prosesnya ini kan sampai hampir 1 tahun loh prosesnya, setengah tahun lebih. Dan betul-betul berarti beda ya dengan penghargaan-penghargaan yang lainnya untuk berbeda ya. Dan mungkin ada yang baru pada tahun ini dibanding tahun sebelumnya. Kalau sebelumnya kan selalu penerimanya itu perseorangan. Tahun ini kita mungkinkan penerimanya itu lembaga. Jadi seperti hadiah Nobel misalnya, itu kan ada yang penerimanya itu perseorangan, ada juga yang penerimanya itu beberapa orang atau lembaga. Nah, tahun ini kita juga buka peluang itu, karena kadang-kadang memang ada kerja-kerja yang sifatnya kolaborasi, melibatkan organisasi atau melibatkan sekelompok orang gitu, atau mungkin dia join untuk melaksanakan sesuatu. Nah ini juga kita cari nih lembaga atau ya sekelompok orang gitu yang memang concern gitu. Dan satu hal yang mungkin memang tahun ini agak kita coba cari itu mereka yang dari kawasan Indonesia Timur ya, dari Papua dan daerah-daerah Indonesia Timur yang lainnya. Kemudian yang berikutnya adalah dari kalangan difabel. Dari kalangan difabel, karena selama ini penerimanya belum pernah ada yang dari kalangan difabel. Padahal kita tahu ya di lapangan itu banyak sekali ya kelompok-kelompok difabel ini yang punya dedikasi luar biasa untuk membantu mereka yang sesama difabel, bahkan yang tidak difabel pun dibantu oleh difabel. Ini kan sesuatu yang menurut saya memang banyak terjadi di masyarakat, tetapi memang bekerja dalam ini ya. Betul, mereka ini kan seringkali bekerja dalam senyap kan. Betul. Sehingga sering kita sebut dalam slogan Ma'arif Award ini adalah orang biasa yang punya kerja yang luar biasa. Nah, ini yang kita coba cari, sehingga memang pemenangnya juga dari tahun ke tahun selalu bervariasi. Ada yang tokoh ya, prominent figur gitu. Misalnya pernah Ketua Muhammadiyah Jawa Tengah, itu prominent figur karena Ketua Muhammadiyah. Kemudian juga ya dari timur pernah ada dari Maumere ya, itu tokoh lokal yang orang nggak tahu juga, saya pun nggak tahu. Sebagai pimpinan pusat Muhammadiyah saya nggak tahu bahwa itu ada orang-orang luar biasa di daerah gitu. Kemudian ada yang dari kalangan pesantren, kemudian dari kalangan ya berbagai kalangan ya Mas, berbagai kalangan. Karena ternyata memang ya Indonesia ini negara yang sangat kaya dengan orang-orang ya, figur-figur yang dia itu bekerja di dalam diam gitu. Dan memiliki nilai-nilai yang luar biasa yang mereka curahkan ke lingkungan mereka sekitar. Betul, Baik. Nah, tahun ini selain itu yang dicari, Pak Muti, kita juga sekarang tahun ini memasuki era mungkin transisi dari bagaimana kita menghadapi pandemi COVID-19, Pak Rohim. Mungkin bisa dijelaskan juga bagaimana ini Ma'arif Institute hadir terutama untuk masyarakat, karena seperti kita ketahui selama pandemi ini kita banyak sekali menerima misinformasi, disinformasi, dan juga pastinya menimbulkan keresahan di masyarakat. Ini bagaimana menghadapinya? Jadi sebenarnya kriteria itu juga kita terapkan ya. Sejak periode 2 tahun lalu, 2020 kan kita ada Ma'arif Award juga, dan itu kan sudah memasuki era pandeminya. Dan di era pandemi ini memang salah satu problem mendasar kita adalah tersebar luasnya hoax ya. Dan ketika orang dari pelajar, mahasiswa dan banyak aktivitas kita melalui media sosial,
dilakukan secara online, itu hoax menjadi kalau kita istilahkan itu infodemik ya. Jadi infodemik itu info-info yang berbahaya, bahkan kadang-kadang dianggap lebih berbahaya dari pandemi itu sendiri. Sehingga itu juga termasuk dalam salah satu kriteria. Jadi calon-calon yang diajukan ya kita lacak juga di media sosialnya, apakah dia pernah posting hal-hal yang hoax misalnya, atau yang berbau sara dan lain-lain yang kayak gitu. Itu menjadi penanda perbedaan konsep Maarif Institute sebelum pandemi dan setelah pandemi. Dan saya kira sekarang ini meskipun kita sudah mulai landai gitu, tetapi kan isu hoax apalagi menjelang tahun politik, itu luar biasa, Pak. Jadi tetap itu harus diperhatikan dan juga akan terus disuarakan. Baik, dan seperti katakan tadi oleh Pak Muti bahwa pencarian ini akan terus dilakukan secara masif di Indonesia. Tetapi sebenarnya Indonesia sangat luas ya Pak ya, pastinya sangat menantang. Sebenarnya dari tahun ke tahun tantangan utama untuk mencari calon penerima penghargaan ini sebenarnya apa? Apakah dari informasi yang mungkin kurang kah, atau mungkin saat survei kah ke lapangan yang menjadi tantangan, atau apa? Ya kalau kita lihat memang ya prosesnya kan tidak selalu sama dari tahun ke tahun ya. Karena memang tadi Mas Rohim menyampaikan masa pandemi ini sempat tertunda karena tim tidak bisa turun ke lapangan. Orang yang figur yang diusulkan ini itu sebenarnya mungkin layak, tetapi karena di daerah yang kita tidak memungkinkan hadir ke situ, hanya tidak. Jadi bervariasi ya tantangannya dari tahun ke tahun, tidak selalu sama karena sekali lagi figur yang diusulkan ini memang berasal dari berbagai kalangan. Jadi ada yang memang orang kota. Nah, kalau itu kan gampang ya. Mencarinya juga gampang. Mencarinya relatif mudah. Tapi ada juga pernah penerima Maarif Award ini yang seorang Romo yang dia itu di kepulauan terpencil di Cilacap. Nah, itu harus nyebrang pulau itu. Saat surveinya ya, saat ke lapangannya. Iya, jadi harus ke situ gitu. Sehingga karena memang Indonesia ini kan secara geografis sangat berbeda-beda ya kondisinya karena negara kepulauan, dan penerimanya juga bisa jadi memang orang yang jangan-jangan juga tidak pernah ke kota. Saya ingat yang penerima dari Maumere itu sempat saya bercanda dengan beliau ketika di Metro TV ini. Saya bayangkan, Bapak kedinginan nggak di Metro? Bisa dibayangkan Maumere itu kan sebuah pulau ya yang dari Kupang itu harus nyebrang pakai kapal gitu. Memang akhir-akhir sudah ada penerbangan ke sana, tapi belakangan kan itu. Kemudian bagaimana kita bayangkan Nusa Tenggara Timur dengan suhu yang memang lebih tinggi dibanding Jakarta gitu. Saya lihat usianya juga sudah relatif senja ya, sudah di atas 70 tahun itu. Tapi semangatnya luar biasa, dan datang ke sini bersama istrinya itu memang tidak menampakkan beliau itu, mohon maaf ya, tidak menampakkan orang kota ya, tidak menampakkan orang metropolitan. Tapi jasanya di dalam masyarakat setempat itu luar biasa. Nah, itulah yang memang menjadi penyemangat kita semua. Bahwa banyak sekali orang yang peduli dan juga harus patut kita apresiasi melalui Maarif Awards ini. Baik Pak Muti dan juga Pak Rohim, kita akan bahas lebih banyak lagi pemirsa terkait dengan Maarif Award tahun 2022. Tetapi kami harus kembali jeda di Selamat Pagi Indonesia. Tetaplah bersama kami. Didukung oleh Dan pemirsa, kami akan melanjutkan kembali pembahasan tentang Maarif Award tahun 2022. Nah, Pak Rohim, Pak Muti sekarang sudah mulai pendaftaran sebelum seleksi di bulan September ini. Bagaimana jika memang ada pemirsa atau masyarakat di luar sana yang ingin mencalonkan, ada sosok yang betul-betul dirasa wah cocok nih untuk menerima penghargaan karena jasa-jasa mereka. Bagaimana caranya mereka bisa mencalonkan? Jadi pertama memang bisa lewat website Maarif Institute.
marifinstitute.org ya. Oke. Nah, itu di situ nanti akan ada Google Form yang bisa diisi. Apa saja yang harus apakah cukup dengan nama Dan ini Apa data-data yang bisa memperkuat bahwa yang bersangkutan itu memang layak untuk mendapatkan Maarif Award. Fotokah atau seperti apa data-data yang harus dipersiapkan? Pokoknya semua data yang berkaitan dengan yang bersangkutan yang kira-kira bisa mendukung supaya yang bersangkutan itu layak. Layak. Yang kedua bisa juga mungkin bisa bersurat ke Maarif Institute juga bisa. Kan mungkin akses internet kalau di daerah-daerah tidak semua ini ya, apalagi Google Form ya. Google Form itu kan mungkin di daerah-daerah orang banyak yang belum familiar ya. Bisa juga lewat surat, bisa juga lewat lewat WA. Sekarang kan WA kan bisa juga dilampiri macam-macam kan, foto, kemudian berita-berita dan lain-lain. Jadi untuk surat dikirimkan ke Maarif Institute. Ke Maarif Institute langsung dengan sama seperti data-data, informasi, mungkin ada foto atau apa. Tetapi yang betul-betul yang menjadi sebuah data yang menarik perhatian seorang dewan juri, Pak Muti, itu apa? Apakah video kah, apakah foto kah, sehingga masyarakat mungkin bisa mempersiapkan dari sekarang jika memang mereka memiliki seorang calon atau institusi yang dirasa layak untuk menerima penghargaan. Kalau dewan juri ini kan sifatnya memang lebih banyak berkaitan dengan proses seleksinya ya, bukan pada proses yang berkaitan dengan pendaftaran dan administrasinya. Sehingga karena itu kalau tadi ada seleksi administrasi itu tidak kemudian syaratnya ini harus ada ini enggak juga, itu lebih kepada dokumen pendukung saja. Yang itu bisa saja berupa video, bisa juga berupa misalnya features berita di media, di media sosial sekalipun gitu kan. Kemudian bisa juga berasal dari informasi-informasi yang mungkin pada masa awal itu lebih bersifat umum saja, menjelaskan seseorang itu gitu. Dan berbagai cara memang bisa kita lakukan supaya penggalian informasi ini lebih komprehensif gitu. Karena itu kalau nanti hanya video saja kan nggak semua orang bisa memvideo juga. Jadi masih tetap bisa ya. Iya, dan ada yang memang orang itu mungkin menuliskan dalam bentuk narasi seperti yang canggih-canggih itu belum tentu bisa juga. Jadi mungkin dia menceritakan saja orang ini begini. Latar belakang seperti apa, usaha yang dijalankan. Jadi bisa pointers lah, bisa pointers begini gitu. Dan memang kita usahakan, walaupun tidak menutup kemungkinan ya gitu, kita usahakan memang penerima ini mereka yang belum pernah menerima penghargaan yang lain. Gitu. Jadi kita semacam memang tadi mencari genuine nominasi. Jadi orang yang memang nominasi yang memang dia itu genuine, yang memang kerja-kerjanya itu nyata gitu, bermanfaat bagi masyarakat. Dan walaupun kemudian setelah ada pengalaman ya Kang Rohim, Mas Rohim, kalau yang sudah penerima Maarif kemudian menerima award yang lainnya juga ada gitu. Sehingga karena itu kalau misalnya nanti ada yang dinominasikan dia sudah mendapatkan hadiah Nobel misalnya, itu sudah kita discard. Jadi belum pernah mendapatkan award secara nasional. Itu salah satu catatannya juga ya. Jadi betul-betul mereka yang bekerja dalam senyap dan ingin diangkat dan juga diinformasikan sehingga menjadi penyemangat untuk masyarakat lainnya. Ini satu hal misalnya masa-masa pandemi ini ya, ini kan banyak sekali kisah yang kita temukan bagaimana local heroes itu banyak sekali. Dan kami tidak tahu kan siapa mereka. Nah inilah saatnya untuk sekarang kan bisa dinominasikan bagaimana mereka ini berdedikasi dan selain kisah-kisah yang berkaitan dengan kesedihan gitu. Ternyata kan pandemi ini juga banyak kisah-kisah yang menggambarkan persaudaraan, solidaritas, kemudian kemanusiaan yang melintas batas. Itu kan banyak sebenarnya yang kami tidak tahu. Dan itu harus di-highlight sekarang sehingga kita bisa maju melangkah ke depan setelah pandemi. Baik, Pak Rohim, kan seperti yang kita ketahui semuanya, Indonesia kehilangan sosok Buya Maarif. Dan sekarang ini dilanjutkan kembali dengan semangat-semangatnya yang masih terus ingin disuarakan dan juga diaplikasikan ke masyarakat. Nah saat ini seperti apa Pak Rohim, terutama dengan mengadakan Maarif Award ini semangat yang ingin diteruskan, sosok Buya seperti apa? Jadi memang Buya boleh wafat ya secara fisik, tetapi semangat, pemikiran dan gagasan-gagasannya harus kita teruskan. Dan
Ma'rif Award ini kan salah satunya adalah bentuk bagaimana merefleksikan, mengaktualisasikan, mewujudkan gagasan-gagasan Buya itu, ya, pemikiran-pemikiran Buya. Makanya ada yang mengatakan, ya Ma'rif Award sekarang ini ya kita cari sosok-sosok seperti Buya dalam skala lokal lah gitu. Ada yang mengatakan seperti itu, boleh seperti itu. Dan saya kira di sana banyak mungkin ya. Kita kan nggak tahu ya. Betul. Di daerah-daerah itu orang yang punya pemikiran, tindakan dan apa langkah-langkah yang sama seperti Buya itu. Bahkan mungkin bisa melebihi. Karena Buya kan apa namanya pemikir ya. Pemikir itu kan jarang mungkin dalam tanda petik dalam aksi-aksi real di lapangan. Nah, aksi real di lapangan itu kan lebih penting kadang-kadang dari pemikiran itu sendiri. Dan itu salah satu wujud bagaimana kita mewujudkan bahwa Buya itu benar-benar secara fisik tidak ada, tetapi secara pemikiran dan gagasan dan tindakan ada di lapangan. Akan gitu. Terus selalu hidup. Di masyarakat Indonesia. Baik, terima kasih Pak Rohim, terima kasih Pak Mutia sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia, dan kami pastinya nantikan siapakah penerima penghargaan Ma'rif Award tahun 2022 yang terus memberikan semangatnya untuk kita semua. Satu hal ya, nominasi ini gratis ya, tidak dipungut. Nah, itu dia pemirsa, nominasi gratis, jadi silakan jika memang ada yang dirasa layak, langsung saja daftarkan atau calon penerima Ma'rif Award tahun 2022. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih, Sarah.